Salam. Nama saya Pemuri dan Sejati. Hari ini kita akan membahas doktrin kebanggaan GKDI, yaitu pemuridan. Sebelumnya mari kita lihat website GKDI, untuk mengetahui doktrin primer GKDI itu seperti apa. Di website ini di halaman Our Belief, hanya menjelaskan keselamatan karena kasih karunia, dan tidak menjelaskan Allah itu seperti apa. Apakah Tritunggal atau Oneness? Video ini diambil tanggal 9, bulan November, tahun 2022, saat ini. Sebenarnya GKDI tidak begitu peduli Allah itu seperti apa, baginya yang penting adalah sebagai murid Yesus kita harus melakukan perkataan Yesus. Dasarnya apa? Saya akan menjelaskan sebentar lagi, beserta kelemahan doktrin tersebut. Lalu apakah benar keselamatan karena kasih karunia, seperti yang ditulis dalam kredonya? Mari kita bedah doktrin GKDI. Ini adalah foto data pemuridan GKDI, dan saya punya beberapa bukunya yang disebut dasar utama, jadi saya bukan asal bacot aja. Ini sistematika pengajaran GKDI. Hari ini kita akan membahas pengajaran nomor 2 yaitu pemuridan. Sekarang saya akan mensimulasikan mengajar pemuridan dengan singkat. Menurut kamu, apa bedanya murid Yesus dengan Kristen? Mari kita lihat Kisah 11 ayat 26. Di Antiokialah untuk pertama kalinya murid-murid disebut Kristen. Jadi kata-kata Kristen pertama ada di Antioquia dan yang disebut Kristen adalah murid-murid Yesus. Jadi seperti ini. Murid Yesus sama dengan Kristen sama dengan selamat atau surga. Kamu setuju? Biasanya studi akan menjawab setuju. Jika murid Yesus sama dengan Kristen maka artinya syarat-syarat untuk menjadi Kristen sama dengan menjadi murid Yesus. Lalu menurut kamu, apakah syarat-syarat untuk menjadi murid Yesus? Lalu jika salah satu syarat tidak bisa terpenuhi bisakah orang tersebut disebut murid Yesus? Kalau tidak disebut murid Yesus, apakah dia diselamatkan? Saya ada ilustrasi, seperti orang yang sedang melamar kerja. Misalkan, dibutuhkan tenaga akuntansi dengan syarat 1. Menguasai bahasa Inggris 2. Bisa komputer 3. Pengalaman 5 tahun 4. S1 akuntansi, dengan IP 3,5. Kira-kira, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, bisakah dia diterima kerja? Biasanya studi akan menjawab tidak, harus terpenuhi semua baru bisa diterima. Demikian juga syarat untuk menjadi murid Yesus, harus dipenuhi semua, baru bisa dikatakan murid Yesus. Apa itu syarat-syaratnya menjadi murid Yesus? 1. Lukas 14 ayat 25-27. Kata membenci, harus diartikan mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Artinya harus berdoa, harus baca Alkitab, harus datang ibadah. Apakah kamu saat teduh setiap hari? Kalau belum, maka kamu bukan murid. Maka artinya kamu belum diselamatkan. 2. Matius 28 ayat 19-20. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku artinya murid harus memuridkan. Pertanyaan untuk studi, di gereja kamu selama ini ada pemuridan atau tidak? Kalau dia jawab ada, maka pertanyaan kedua, jadi selama ini, pendeta kamu mengajarkan kamu untuk bisa mengajar pemuridan. Lalu berapa orang yang kamu sudah ajar pemuridan? 100% dia akan menjawab tidak. Karena yang dimaksud GKDI, pemuridan tersebut, adalah pemuridan berjenjang. Murid yang memuridkan, lalu dibimbing dan terus memuridkan. Jika tidak, itu artinya kamu belum murid, dan pendeta kamu belum jadi murid. Arti lainnya, kamu belum diselamatkan, karena syarat menjadi murid Yesus harus memuridkan. Besok kita akan belajar syarat lain untuk diselamatkan. Jika lancar, besok pengajaran dosa. Biasanya pada pengajaran ini, guru akan share dosanya lebih dulu agar studi mau jujur akan dosanya. Artinya dosanya orang dikorek-korek, lalu mereka disuruh menyangkal diri. Minggu berikutnya, pengajaran salib, lalu pertobatan, baptisan dan gereja. Semua ini untuk menyatakan bahwa orang tersebut belum murid artinya belum diselamatkan.
Pada pelajaran gereja, orang disuruh tinggalkan gereja yang lama dan jadi anggota GKDI karena di gereja yang lama tidak dibimbing seperti ini. Kalau bagi GKDI apa yang saya paparkan salah, berarti hipotesis saya tentang gereja multilevel adalah benar. Di video sebelumnya, bahwa firman yang disampaikan pada level dasar akan berkurang dari sumbernya atau dari pemimpin. Ini adalah pengajaran pemuridan 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang sudah berubah silakan komen di kolom komentar. Berdasarkan doktrin tersebut, diperlukan pembimbingan agar seseorang tetap jadi murid Yesus dan keselamatannya terjaga. Maksud pembimbingan supaya menegur orang tersebut di saat dia melenceng, supaya tetap kudus dan supaya hidupnya sejalan dengan Alkitab. Beginilah cara pemuridan GKDI yang saya sederhanakan. Ada ayat lain, tetapi ini cukup. Tanggapan saya, sebenarnya doktrin ini asal comot ayat. Mari kita bedah doktrin ini. Jika murid Yesus sama dengan Kristen sama dengan selamat, surga. Pertanyaan yang harus dijawab. 1. Jadi, murid Yesus pasti selamat? 2. Yudas Iskariot, gimana? Apakah dia selamat? 3. Perwira di Kapernaum yang dipuji Yesus punya iman besar gimana? Dia tidak memuridkan, tidak tercatat setelah kebangkitan Yesus. Kalau Yudas tidak diselamatkan, jadi seperti ini. Murid Yesus sama dengan belum tentu selamat sama dengan Kristen. Memang terdengar aneh, kata Kristen yang artinya komunitas murid Yesus, dijadikan syarat keselamatan. Syarat-syarat menjadi murid Yesus. 1. Lukas 14 ayat 25-27. Harus berdoa dan baca Alkitab, saat teduh, harus datang ibadah. 2. Matius 28 ayat 19-20. Harus memuridkan. 3. Harus jauhi dosa. Pengajaran ini diajarkan setelah pengajaran pemuridan. Pertanyaan saya, jika sudah jadi murid lalu jatuh dosa, bisakah orang tersebut disebut murid karena salah satu syarat tidak terpenuhi? Kalau tidak bisa disebut murid, artinya dia tidak diselamatkan. Kesimpulan pengajaran ini, semua orang yang ada di GKDI pasti tidak diselamatkan karena tidak ada jaminan keselamatan. Siapa bisa menjamin bahwa tidak jatuh dosa di saat akhir hidupnya? Simpulan. 1. Berdasarkan doktrin pemuridan tadi, keselamatan bukan karena iman tetapi karena pemuridan dan perbuatan baik. 2. Tidak ada jaminan keselamatan pada doktrin ini, berbeda dengan keyakinan Kristen. 3. Karena tidak ada di website ataupun kredo GKDI mengenai Tritunggal atau Oneness, maka GKDI berpotensi jadi gereja sesat. Ingat, bagi Karismatik, Injili dan Reform Oneness adalah sesat. Tadi kita sudah lihat bahwa pengajaran pemuridan GKDI asal comot ayat. Tetapi tahukah Anda bahwa GKDI punya kelebihan yang tidak dipunyai gereja-gereja manapun yang ada di Indonesia? Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, GKDI adalah gereja yang menggunakan sistem multilevel, karena itu. 1. Semua jemaat GKDI dilatih untuk mengajar Alkitab. Ini tidak dimiliki gereja manapun seperti Karismatik, Injili, maupun Reform. Kalau adapun itu masih dalam bentuk pelatihan penginjilan seperti Hanya saksi Yehova yang bisa seperti ini. 2. GKDI sangat peduli dengan jemaatnya. Sebelum COVID, jika ada jemaat satu kali tidak datang ibadah pasti dicari. Apakah sakit, atau ada masalah, atau lainnya. Saat COVID seperti sekarang, GKDI kebaktian lewat Zoom, itu pun masih dicari ketika satu jemaat tidak hadir dalam kebaktian. 3. GKDI menganggap semua jemaatnya adalah saudara seiman. Jadi misalkan ada jemaat dari luar kota seperti Medan, Surabaya, Bali, dan lainnya, lalu datang ke Jakarta atau berkunjung ke Jakarta pasti mereka disambut, dianggap saudara seimannya, demikian juga sebaliknya. 4. Pengajaran di Yohanes 13 ayat 45 dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ayat ini sangat ditekankan di GKDI. 5. Masih banyak lagi,
Bisa dilihat di video saya sebelumnya tentang perbedaan pemuridan GKDI yang menggunakan sistem multilevel dan pemuridan biasa. Itu saja pembahasan saya mengenai GKDI, kita bisa belajar kelebihan gereja tersebut. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.